sebanyak ibadat itu satu nikmat yang Allah berikan. Maka Allah ingatkan kepada kita. Dalam kalimat yang lain Allah nyatakan kepada kita dengan berbagai macam kalimat dalam Al-Quran. Tadi satu, dalam kalimat yang ini Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah telah datangkan terhadap kalian min kulli ma sa'altumuh, dari setiap yang kalian minta, dari setiap yang kalian butuhkan. Allah sudah siapkan, Allah sudah berikan, Allah sudah datangkan. Sebelum kita minta, sudah diberikan oleh Allah, siapkan oleh Allah, dilimpah ruahkan oleh Allah. Dari langit, dari bumi, antara langit, antara bumi, seterusnya. Semua yang kita miliki, anugerah Allah, Allah datangkan. Allah sudah siapkan. Semua yang kita miliki. Semua yang kita raih, semua yang telah kita dapatkan, bahkan yang belum kita dapatkan, sudah Allah siapkan. Dan jika kalian ingin menghitung satu di antara nikmat-nikmat yang sudah Allah siapkan, datangkan, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Artinya jika kita ingin mensyukuri satu di antara nikmat-nikmat yang telah Allah datangkan, siapkan bagi kita dari semua yang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita, kita tidak akan sampai kapanpun mampu untuk mensyukurinya. Allah menjelaskan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu amat sangat banyak sekali berbuat zalim terhadap dirinya, dan sesungguhnya manusia itu amat sangat mengkufuri nikmat Tuhan ya Allah. Mudah-mudahan berkat kita bersimpuh di hadapan Allah, di rumah Allah, datang sebagai hamba Allah, memenuhi panggilan Allah dan Nabi-Nya Muhammad, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkat sebabnya berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, yang merupakan sumber nikmat, sumber anugerah, sumber ampunan, sumber rahmat, sumber kebaikan, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai panutan, sebagai tauladan untuk kita lahir batin, dunia sampai akhirat. Semua kebaikan, semua nikmat, semua keburukan yang Allah jauhkan, kebaikan nikmat yang Allah berikan, lahir batin, dunia sampai akhirat, di surga Allah. Selama kita hidup di surga Allah, sebab melalui wasilah Nabi kita Muhammad. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Mudah Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allah jadikan kita umat termulia, umat terbaik dari sekian umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah adakan karena wasilah Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad, karena bukan karena sebab ibadat kita. Ibadat kita tidak sampai kemana-mana. Ibadat yang kita lakukan belum sampai kemana-mana. Langkah kaki dari awal dari kita lahir sampai sekarang belum sampai satu langkah kita melangkahkan dalam ketakwaan kepada Allah, belum. Cuman kita sudah merasa sudah, tapi belum. Bukti belum. Kita masih belum melaksanakan nikmatnya Allahu Akbar. Sudah rasakan nikmat Allahu Akbar? Sudah kita rasakan nikmat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah rasakan nikmatnya? Nikmat luar biasa. Sudah rasakan? Allahu Akbar, subhanallah azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sudah rasakan nikmatnya? Nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sudah rasakan? Allahu Akbar, subhana rabbiyal ala wa bihamdih.
Sudah rasakan nikmatnya? Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah rasakan belum? Belum. Sudah rasakan nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Karena setiap ibadat ada rasanya, ada kenikmatannya. Dan iman yang kita miliki ada rasanya, ada nikmatnya. Sudah rasakan? Belum, berarti kita belum melangkah dalam ketakwaan kepada Allah. Ramadan, puasa, Allah Subhanahu wa taala didik kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Karenanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita belum menjadi hamba yang bertakwa, kita tidak bisa mendapatkan meraih hidayah petunjuk yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tadi dalam awal surat Al-Baqarah, bahwasanya ia merupakan petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Kalau belum kita menjadi hamba yang bertakwa, kita belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Tapi kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita berupaya Ramadan tahun ini tidak keluar kecuali Allah berikan kita kedudukan yang lebih daripada bintang 4, yang lebih daripada presiden. Kedudukan yang bukan diberikan oleh manusia kepada manusia. Kalau bintang, manusia dari manusia ke manusia. Bintang 1, 2, 3, 4. Atau bintang berapapun yang dimiliki oleh seseorang hamba, dimiliki oleh manusia. Bagi yang mereka anggap layak, padahal mungkin yang diberikan tidak layak sama sekali. Tapi ini bintang Allah berikan, nilainya tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, berapa kali lipat pun dunia seisinya. Hanya anugerah semata dari Allah untuk hamba-hamba yang sedikit. Untuk hamba-hamba yang sedikit. Hamba yang Allah nyatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang syakur, yang banyak bersyukur. Bersyukur dengan matanya, bersyukur dengan telinganya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan tangan, kaki, perut, kemaluan hati jiwanya, bersyukur dengan setiap tingkah lakunya, perbuatannya. Karena ia merasa diawasi oleh Tuhannya Allah. Tadi Gari baca surat Iqra. Dalam surat Iqra tadi, dari yang dibaca tadi, Allah Subhanahu wa taala nasihati kita agar kita menjadi hamba Allah tidak seperti hamba-hamba yang Allah ceritakan dalam surat yang kita baca tadi, yang lupa ia adalah hamba, agar kita tidak menjadi salah satu di antara hamba itu. Kenapa? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh melampaui batasnya sebagai manusia yang lemah, hamba yang lemah. Tapi karena ia an ra'ahu istaghna, karena ia merasa kuat, karena ia merasa gagah, karena ia merasa mampu, karena ia punya jabatan, karena ia punya kekuasaan, karena ia melihat dia piawai dan lain sebagainya, maka manusia ketika ia merasa ia sudah mampu, lupa akan kekuatan yang dimiliki olehnya, anugerah Tuhannya Allah, dia akan menjadi hamba yang melampaui batasnya sebagai seorang hamba yang lemah yang selalu diawasi.
mulai berbuat semaunya seakan-akan tidak diawasi, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi kita dengarkan ayatnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tadi dibaca oleh Imam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Allah ceritakan yang terjadi di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan Abu Jahal, bala tentaranya, teman-temannya yang tidak mau menerima dakwah keimanan kepadanya, padahal mereka melihat jelas Nabi besar Muhammad dengan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Tapi seperti itulah manusia dari masa ke masa, masa jahiliyah dengan sifat yang dimiliki oleh mereka sampai sekarang sifat itu dimiliki oleh sebagian saudara-saudara kita, bahkan yang muslim, yang mukmin, yang muslimah, yang mukminah. Siapapun manusia, kita selagi kita merasa kita sudah mampu karena jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, karena titel kedudukan dan lain sebagainya, karena setiap kali seseorang hamba sudah merasa ia mampu, lupa diawasi oleh Tuhannya Allah, hanya takut diawasi KPK, tapi tidak takut diawasi oleh Tuhannya Allah. Padahal KPK tidak bisa memberikan sesuatu apapun terhadap dirinya kalau bukan izin dari Tuhannya Allah. KPK sama dengan kita manusia yang lupa dengan dunia kalau ia sudah miliki. Lupa ketika ia kalau sudah merasa mampu, ia lupa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Harus menjadi sesuatu yang ada di hadapan kita, benak kita, agar kita hidup bisa selamat sampai akhirat. Karena dunia sementara. Dunia sementara, mau tidak mau, setinggi apapun jabatan kekuasaan yang kita miliki, kita akan tinggalkan dunia. Tinggal malapetaka dari jabatan, kekuasaan, harta yang kita miliki. Jadi malapetaka besar bagi kita setelah kita tinggalkan. Apalagi kita tinggalkan anak, istri, keluarga, kerabat yang tidak mampu membelanjakannya di jalan Tuhannya Allah. Tambah malapetaka di alam barzah bagi kita. Maka kita harus selalu merasa diawasi oleh Tuhan kita Allah. Memang kita diawasinya. Siapapun kita, tanpa peduli dari yang paling tinggi status sosialnya, dari yang sampai yang paling rendah, diawasi oleh Tuhan ya Allah. Allah nyatakan sekali lagi, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah manusia itu, apakah ia tidak tahu bahwasanya Allah selalu mengawasinya, melihatnya? Harus kita tahu di depan mata kita, selalu dalam benak pikiran kita, kita selalu diawasi Allah. Kalau CCTV yang ada, penyadap yang dimiliki oleh KPK tidak sampai ke hati kita, mereka sadar. Tidak sampai ke benak pikiran kita, mereka sadar. Tidak sampai esok yang kita lakukan, mereka sadar. Yang dilihat oleh Tuhan kita, sampai yang terlintas dalam hati kita, bahkan yang esok kita inginkan sudah diketahui oleh Tuhan kita Allah. Bahkan yang belum kita tahu, Allah sudah tahu. Kalau kita merasa takut dengan KPK, kalau diawasi kesalahan kita, kita harus lebih takut ketika diawasi oleh Tuhan kita Allah. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah dan timbul rasa takut, baru kita melangkah satu langkah ke dalam ketakwaan kepada Tuhan kita Allah. Baru satu langkah untuk kita menuju hamba yang bertakwa. Hamba yang dinyatakan oleh Allah, wa usrifatil jannatu lil muttaqin. Disiapkan surga itu bagi mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak bertakwa, tidak bisa menginjak surga Allah. Baik umat ini atau umat sebelumnya. Karena Allah sudah menyatakan suatu pernyataan yang tidak akan pernah berubah dan tanpa satu pun yang bisa lolos. Tidak para nabi, tidak para rasul, mereka pun tidak lolos.
Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Figura jusiyah. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah, kecuali pasti akan mendatanginya, mendatangi jembatan yang sangat mengerikan, yang belum pernah ada jembatan sebelum setelahnya, mengerikan melebihinya. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ujungnya kayak kita seberang. Ujungnya seberang sana mauqif mahsyar. Tempat kita berdiri, dihisab, timbangan, pertanyaan dan semuanya di sana. Kalau di sana arah ke pintu surga Allah. Kalau bisa melewati jembatan itu sampai ke sana tembus, maka ia akan masuk surga Allah. Nabi Rasul pun akan melintasinya. Bahkan pemimpin Nabi Rasul, Nabi kita Muhammad pertama kali yang melintasinya. Jadi kita umat Nabi Muhammad yang pertama kali melintasinya sebelum umat-umat melintasinya. Jarak tempuhnya 3.000 tahun. Dari sana seberang sana. Jarak tempuhnya 3.000 tahun. Jembatan Mahakam Kembar 5 menit. Kalau ngebut 2 menit. Lebih ngebut lagi 1 menit. Kalau gugur nyaman Sungai Mahakam. Gugur nyaman Sungai Mahakam. Tapi kalau ini jembatannya dilewati selama 3.000 tahun. 3.000 tahun jalannya. Ajarnya ada yang mengatakan lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kita lewati dengan sesuai amal kita. Ada riwayat 1.000 yang melewati satu perombongan pertama 1.000. Setiap rombongan 1.000. Ada riwayat dari 1.000 yang melintasi hanya satu yang selamat. Ada riwayat satu rombongannya 100. Dari 100 yang melintas hanya satu yang selamat. 99 jatuh gugur ke neraka jahanam. Di bawahnya neraka jahanam. Neraka yang paling rendah. Ada lagi jahanam pun ada berlembah-lembah jahanam. Paling cepat kalau jatuh dari atas 70 tahun baru sampai ke dasar jahanam. Itu paling rendah. Kalau dari Sungai Mahakam tidak sampai semenit jatuh gugur. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Suruh orang lompat kita hitung. Hitungannya detik aja bang, bukan menit. Paling lama 10 detik mungkin jatuh gugur dari atas. Namanya jembatan Mahakam Kembar yang tinggi itu. Kalau ini jatuh paling cepat 70 tahun baru sampai ke dasar jahanam. Itu baru jahanam, belum neraka-neraka yang di bawah jahanam. Belum neraka tempat manusia-manusia dari hamba Allah yang tidak sholat 5 waktu. Nerakanya paling bawah. Fid darkil asfar minan nar, nerakanya paling bawah. Semua melintasi. Hanya satu kelompok yang Allah nyatakan selamat. Selebihnya gugur. Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Bukan yang bintangnya 7, bukan yang bintangnya 4, bukan yang ketika hidup presiden, raja, sultan, bukan. Hanya satu yang selamat. Kelompok manusia yang ada hanya mereka yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Titel dari Allah, kedudukan dari Allah, bukan dari manusia. Banyak raja-raja, banyak sultan-sultan, banyak penguasa-penguasa, banyak presiden yang gugur. Yang tidak gugur hanya mereka yang bertakwa. Makanya ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah pesan kepada kita karena Allah cinta kepada kita umat Nabi besar Muhammad.
Umat yang paling banyak masuk ke dalam surga Allah jika dibandingkan dengan umat-umat yang ada. Padahal kita jika dibandingkan dengan umat-umat yang ada, kalau kita dibandingkan dengan umat-umat sebelah kita dari masa Nabi Muhammad sampai hari kiamat kita, umat Nabi besar Muhammad yang beriman jumlahnya banyak. Cuman kita jumlah yang banyak ini jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita jumlah mereka, andaikan ada domba kan bulunya penuh tuh lebat. Kita umat Nabi Muhammad menceritakan jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita bagaikan sehelai bulu domba, sisa bulu domba itu umat-umat sebelum kita. Itu bulu domba aja kita. Umat Nabi Muhammad yang kita anggap banyak miliaran ini, ternyata hanya satu bulu domba dibanding bulu domba yang ada jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Tapi alhamdulillah kita umat terbanyak masuk ke dalam surga Allah. Alhamdulillah. Kalau bukan Nabi Muhammad kayak apa? Kalau bukan Nabi Muhammad kayak apa? Kalau bukan syafaat Nabi Muhammad kayak apa kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ayo mari kita belajar untuk menjadi hamba yang bertakwa. Samping puasa mendidik kita, Allah perintahkan kita untuk kita jalani dengan takwa. Ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita untuk merubah kita menjadi hamba yang bertakwa. Salat 5 waktu. Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Fahsya munkar termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seseorang mampu menjauhkan dirinya dari fahsya, mungkar, keji, mungkar, besar, kecil, lahir, batin, ucapan, perbuatan, mata, anggota tubuh, hati, perbuatan, ucapan, tingkah laku, semuanya. Kalau seorang mampu untuk menjauhkan dirinya dari fahsya, mungkar, dia pasti lebih mampu untuk melaksanakan perintah Tuhannya Allah. Karena tidak semua orang mampu untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun bolangnya ganal, walaupun jubahnya harat, walaupun sorbannya hebat. Walaupun pandirannya luar biasa membuat seorang menangis. Belum tentu bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan jaminan. Imamah bukan jaminan, bolang bukan jaminan, sorban bukan jaminan, pakaian bukan jaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ketakwaan, beliau tidak mengatakan imamah takwa tanda orang dalam, sorban tanda orang bertakwa, tidak, jubah tidak. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu kata Rasul di sini, di hati. Takwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa hahuna. Hanya sumbernya di hati. Bukan di pakaian, bukan di bolang, bukan di pandiran muntung. Takwa. Siapa yang tahu di sini? Siapa di antara kita yang tahu yang ada di sini? Hanya Tuhannya Allah. Kita pun mungkin kadang-kadang tidak tahu. Kita menyangka kita sudah bertakwa, ternyata sisi Allah belum sama sekali. Dan juga bukan di dahi yang hitam, bukan. Bukan dahi yang hitam tanda orang bertakwa itu, bukan. Sini. Hati. Ayo kita mau selamat Bang, kita mau selamat. Siapapun kita mau selamat. Dari yang paling tinggi status sosial sampai yang paling rendah mau selamat. Kecuali orang yang sudah ditipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Kecuali orang yang sudah tertipu dengan dunia. Sehingga lupa akhirat, lupa dia akan mati, lupa ada kehidupan setelah kehidupan di atas dunia yang sementara ini. Yang bagaikan fata morgana, ketika seorang menyangka dengan kekuasaan dia akan bahagia, ternyata dia akan hina dengan kekuasaan. Ketika dia merasa dengan kata yang ditumpuk, kekayaan yang didapatkan, jabatan, kekuasaan yang miliki, ternyata semua itu tidak membuatnya bahagia selama. Ternyata bagaikan fata morgana. Satu titel yang membuat kita selamat takwa. Bukan bintang di pundak kita, bukan. Bukan pun bintang di pundak kita 1, 2, 3, 4 atau lebih. Kalau bintangnya di pundak, iblis bintangnya 7 bukan 4.
So dari langit pertama sampai langit ketujuh dia punya titel. Dia punya kedudukan. Dia punya jabatan. Dan tidak tanggung-tanggung jabatannya. Ada di antaranya alim, seorang hamba yang banyak ilmunya. Jika dibandingkan ilmu kita dengan ilmu iblis, lebih banyak ilmunya iblis, lebih tinggi ilmunya iblis dari kita. Di antara gelar beliau, titel beliau abid ahli ibadat. Kalau dibandingkan ibadat kita dengan beliau, jauh kalah kita ibadat. Iblis tidak ada tempat sejengkal, kata ulama, dari langit pertama sampai langit ketujuh, kecuali dia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Kita baru sujud tempat terbatas saja pang di bumi ini. Iblis sudah pernah sujud, tidak ada tempat sejengkal di langit dari pertama sampai ketujuh, kecuali beliau pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Kalau kita ibadat sampai gosong dahi kita, sekujur tubuh kita, ibadat iblis jauh lebih banyak dari kita. Tapi bintang yang dimiliki oleh iblis membuat ia lupa. Iblis ternyata lengah. Iblis ternyata lupa. Iblis ternyata tidak mentaati perintah Tuhannya Allah. Ternyata ada penyakit tersimpan dalam hatinya yang membuat bintang yang dia miliki semua gugur. Tidak berguna baginya. Yang harusnya ia dapat kedudukan tinggi di sisi Tuhannya Allah karena sebab apa yang telah ia lakukan selama ini, ternyata karena sebab penyakit tersimpan dalam hatinya, ia malah mendapat kutukan dari Tuhannya Allah sampai hari pembalasan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Padahal iblis tinggal sujud aja. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Malaikat, termasuk iblis, karena iblis ustadznya malaikat. Karena iblis ustadznya malaikat. Iblis ustadznya malaikat. Dahulu tempat iblis di sini, malaikat itu di situ. Dia yang mendidik malaikat. Dia yang memberikan ilmu kepada malaikat. Sudah Allah umumkan dan sudah Allah jelaskan, nyatakan kepada semuanya termasuk iblis, fa idza nafakhtu fihi min ruhi. Kalau sudah aku tiupkan kepada ini jasad dari ruhku hidup, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian terhadapnya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbar. Karena malaikat makhluk yang taat, memang diciptakan oleh Allah, tidak ada nafsu. Kerjanya hanya mematuhi perintah Tuhannya Allah. Kalau Allah perintahkan A, pasti mereka lakukan, mereka tidak bantah. Allah perintahkan B, mereka lakukan. Sebelum Allah menyuruh mereka pindah, mereka tidak pindah. Malaikat, semua malaikat tanpa terkecuali sujud kepada Nabi Allah Adam. Illa iblis, tersisa satu. Kiainya malaikat tersisa. Ustadznya malaikat tersisa. Aba wastakbar, ternyata ia yang enggan untuk sujud atas perintah Tuhannya Allah. Wastakbar, ia merasa besar, ia merasa mampu, ia merasa hebat dengan ilmunya, dengan ibadatnya, dengan titelnya, dengan gelarnya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan apa yang dimiliki olehnya. Lupa semua itu anugerah Tuhan yang Allah, titipan sementara. Allah tegaskan, wa kana minal kafirin, sungguh ia termasuk dari hamba-hambaku yang kafir, yang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhannya Allah. Begitu juga kita, Bang. Begitu juga kita. Puasa mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang merasa dihawasi selalu oleh Allah. Modalnya takwa itu, langkah pertamanya al-khawfu minal jalil, rasa takut
rasa takut yang memenuhi hati kita, jiwa kita dari setiap penyebab murka Tuhan kita Allah. Setakut. Lebih dari yang dimiliki oleh seorang pejabat ketika merasa diawasi oleh KPK. Dan ia merasa bersalah. Takut. Itu rasa takutnya seseorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, lebih takutnya dari itu. Lebih takutnya dari seorang pejabat yang merasa diawasi oleh KPK dan dia merasa bersalah. Salahnya diketahui oleh KPK. Dan dia sudah tidak ada jalan. Takut. Tinggal menunggu eksekusi bahasa kita. Itu takut, maka takutnya seorang mukmin kepada Allah lebih dari itu. Padahal dia tidak ada salah. Padahal dia ahli ibadat. Padahal dia hamba yang baik. Padahal dia hamba yang kenal dengan Tuhannya Allah. Kenapa? Karena setiap yang kenal dengan Allah pasti akan takut. Semakin kenal semakin takut. Dan semakin takut semakin dekat. Jadi orang yang paling takut kepada Allah, Allah nyatakan dalam Al-Quran di antara kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut terhadap Tuhannya dari hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin tambah ilmunya, semakin takut. Semakin bertambah ilmunya, semakin takut. Itulah ilmu. Dan harus seperti itulah orang yang memiliki ilmu. Kalau memiliki ilmu, tambah berani, tambah tidak takut, berarti bukan ilmu. Hanya surah ilmu. Casingnya ilmu, hakikatnya ilmu tidak ada. Karena ilmu itu ketika didapat oleh seseorang hamba, akan membawa hamba yang mendapatnya merasa takut. Itulah ilmu. Hakikatnya itu ilmu. Kalau kita dapatkan itu, berarti kita dapatkan ilmu. Kalau kita tidak dapatkan itu berarti kita selama ini belum dapatkan ilmu. Karena ilmu itu rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Itulah ilmu. Dan itulah mereka lah ulama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya kita akan berupaya mengamalkan Al-Quran, meramalkan apa yang menjadi perintah Nabi besar Muhammad, menjauhi larangannya. Dengan sendirinya kita akan bersiap-siap untuk hari perjumpaan kita dengan Tuhan kita Allah. Dimanapun kita siap, kapanpun kita siap. Bukan hanya di masjid, di musholla, dimanapun kita siap. Dan pasti kita akan merasa cukup apa yang menjadi nikmat Tuhan kita Allah. Dan tidak akan pernah mengeluh. Dengan sendirinya semua itu akan kita miliki. Saat itu kita harus menjadi seorang hamba yang bertakwa hakiki, betul-betul bertakwa kepada Tuhannya Allah. Bukan hanya namanya, bukan hanya casingnya takwa, tapi hakikatnya ia adalah hamba yang bertakwa. Tidak merasa lebih mulia dari satu pun hamba Allah. Orang yang bertakwa itu, ia tidak merasa lebih mulia dari satu pun hamba Allah. Jangankan dari hamba yang taat, dari hamba yang bejat pun dia tidak merasa lebih baik. Itu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tidak tersisa dalam hatinya sombong. Apa itu sombong? Seorang ketika merasa lebih baik dari satu hamba Allah, walaupun bejat, berarti ada titik sombong dalam hatinya. Dan Rasulullah menegaskan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin aw kama qala Rasulullah. Mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah siapa yang masih tersisa dalam hatinya walaupun bintik setitik kesombongan, tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Kalau ada sombong. Apalagi kalau kita merasa lebih hebat, lebih baik daripada banyak hamba Allah. Satu pun hamba Allah yang ada, walaupun hamba itu bejat, kalau kita merasa lebih baik darinya, berarti masih ada titik kesombongan dalam hati kita.
Bahkan jangan manusia, seandainya kita merasa lebih baik daripada ciptaan Allah yang lainnya, bahkan yang najis, anjing dan babi, maka kita ada titik sombong dalam hati kita kalau kita merasa lebih baik daripada anjing dan babi. Berarti ada masih titik sombong dalam hati kita. Dan tidak akan pernah dengan titik sombong itu kita akan masuk ke dalam surga Allah. Surga itu tidak ada orang yang sombong, habis sombongnya sudah. Kalau masih ada sombong tidak akan pernah sampai kapanpun dia akan meraih surga Allah. Begitu juga di dunia. Dunia ada surga. Rasulullah menggambarkan majelis ini ketika kita berkumpul di tempat ini seperti ini, taman surga. Dan Rasulullah mengatakan, rumahku surga. Rumahku surgaku. Baiti nanti rumahku surgaku. Dan Allah menegaskan bahwa Allah siapkan surga nanti itu bagi hamba yang bertakwa. Artinya ketika kita hidup bertakwa, surga. Surga bagi kita dimanapun kita merasa surga. Karena sama, tidak beda. Allah dengan kita di alam manapun kita tinggal sama, tidak beda. Bagi Allah sama. Karena Allah tidak bertempat, Allah tidak bermasa. Allah ada di mana-mana. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di arah yang mana, Allah ada di mana-mana. Dan Allah tegaskan, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian dari urat kalian sendiri. Urat leher ini yang kalau putus kita mati, Allah mengatakan kami lebih dekat. Ayo mari kita menjadi hamba Allah. Karena siapapun kita hamba Allah. Dan ketika kita bisa meraih titel kita sebagai hamba Allah, itu berarti titel yang paling tinggi yang kita dapatkan di sisi Allah. Yang karena sebabnya Allah puji Nabi Muhammad. Karena sebabnya Nabi Muhammad menjelaskan, innama ana abad. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Rasulullah mengatakan seperti itu. Manusia termulia, bahkan makhluk termulia mengatakan innama ana abad. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Andaikan kedudukan malaikat, nabi, rasul dan semua makhluk di satu neraca, kedudukan Nabi Muhammad di neraca satunya, maka lebih berat kedudukan Nabi Muhammad di sisi Tuhannya Allah dari semua yang lainnya. Beliau mengatakan innama ana abad. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Maka ketika Allah kabarkan perjalanan Isra Mi'raj beliau, Allah gambarkan subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Fa auha ila 'abdi. Ketika Rasulullah berada di atas di Mi'raj melampaui arsy kursinya Allah Sidratul Muntaha, di atas lagi Allah mengatakan fa auha ila 'abdihi ma auha. Sekali lagi Allah menegaskan beliau adalah hambanya Allah. Hamba yang mengatakan ana atqakum lillah, aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Tuhanku Allah. Dan beliau pemimpin hamba-hamba yang bertakwa dari dulu sampai akan datang. Pemimpinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan puasa ini bulan paling istimewa buat kita, mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan mudah-mudahan titel itu tidak dicabut dan kita meninggal dalam keadaan bertakwa, mengharap untuk berjumpa dengan Tuhan kita Allah. Allah senang berjumpa dengan kita. Allahumma amin. Kalau ditanyakan, fadhal. Sama-sama kan kita berupaya. Bukan berarti saya berpandir ini saya, sama aja Pak, sama aja. Karena bukan ini yang membedakan kita. Bukan ini yang membedakan kita. Sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita semua ini, bukan karena bolangnya hebat, bukan karena jubahnya hebat, semuanya hebat, tidak. Bukan karena pandirannya hebat, bukan. Yang paling bertakwa, walaupun tidak bisa berpandir. Walaupun kada kawah beban pandir, kalau dia paling bertakwa, dia paling hebat di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggal fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba untuk menjadi salah satu di antara hamba itu.
yang pastinya hamba yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah bisa diungkap oleh satupun hamba tentang kemuliaan yang diraih olehnya. Kalau dia menggapai itu, kedudukan di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara mereka. Allahumma amin. Kalau kita mengharap doa untuk mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, kedudukan, maka kedudukan bertakwa ini harus kita lebih minta dengan kepada Tuhan kita Allah, dari Tuhan kita Allah. Karena kedudukan duniawi kalau kita tidak capai, alhamdulillah, kita akan bersyukur nanti di hari kiamat. Tapi kedudukan ini takwa kalau kita tidak capai, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Sementara kedudukan dunia yang kita dapatkan, kita akan sesali nanti di hari kiamat. Dan kita akan merasa senang, bahagia kalau kita tidak mendapatkannya. Tapi kedudukan takwa ini kalau kita tidak dapatkan, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Penyesalan yang tidak akan pernah ada ujung habisnya. Ya, Fadal kalian tanyakan, Fadal silahkan. Bulan agung, bulan mulia, bulan yang Allah istimewakan kita sebagai umat Nabi-Nya Muhammad. Bulan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan bagi umatku. Walaupun umat sebelum kita Allah perintahkan mereka untuk berpuasa sebagaimana Allah perintahkan kita, tapi puasa mereka lakukan bukan di bulan Ramadan. Ada riwayat umat Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena mereka melihat bulan Ramadan itu panas, susah untuk puasa, capek, berat, maka mereka tinggalkan. Mereka cari bulan lain yang nyaman. Sehingga mereka berpuasa di bulan itu. Umat Yahudi. Begitu juga umat Nasrani, Nasrani. Mereka diperintahkan oleh Allah melalui nabi mereka, mereka utusan mereka untuk puasa di bulan Ramadan, tapi mereka lihat bulan puasa di bulan Ramadan itu bulan yang panas, jadi mereka cari bulan lain. Bulan yang nyaman, di situ mereka puasa. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, walaupun panas kita puasa. Bahkan namanya para sahabat tatkala diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, mereka dapat perintah di bulan Sya'ban, kebetulan bulan Ramadan mereka berperang, perang Badar. Ketika mereka perang Badar, mereka dalam kondisi puasa. Karena di Sya'bannya mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Alhamdulillah ya, mereka dan kita alhamdulillah berkat mereka berpuasa di bulan Ramadan sehingga Allah istimewakan kita bulan Ramadan. Dan Rasulullah berpesan di bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyak 4 perkara. Dalam sabdanya beliau mengatakan fa'aksuru fihi min 4 khisal khaslatan turdun bihima rabbakum wa khaslatan la ghina lakum anhuma. 2 perkara yang ketika kalian lakukan kalian akan mendapatkan ridha dari Tuhan kalian Allah, dan 2 perkara lagi kalian amat sangat membutuhkannya. Rasulullah menjelaskan ammal khaslatan la turdun bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan selama Ramadan, baik siang malamnya, dimanapun, di rumah, di jalan, di kendaraan, di kantor, di pasar, di mall, dimanapun sedang berduduk, berdiri, baring dan seterusnya, maka kalian akan mendapatkan ridha dari Tuhan kalian, yaitu syahadat alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan minta ampun kepada Allah. Kalimat yang biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini 2 perkara ini, 2 kalimat ini kalau kita berbanyak selama Ramadan, Allah akan ridha terhadap kita. Ridha Allah itu lebih daripada dunia seisinya, lebih daripada surga seisinya. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala ketika manusia hamba Allah sudah merasakan kenikmatan surga, yang masuk ke dalam yang mampir ke neraka sudah dipindahkan oleh Allah ke dalam surga, sehingga tidak tersisa penghuni neraka yang ada di penghuni surga yang ada di neraka, sudah merasakan kenikmatan surga, Allah panggil.
Rasulullah cerita Allah panggil. Dan Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita permintaan. Allah panggil, Allah tawarkan kepada kita permintaan. Kita yang sudah merasakan nikmat surga, sudah habis. Allah panggil dan Allah tawarkan, minta apa lagi kalian? Allah tawarkan kepada kita, minta apa lagi kalian, kata Allah. Kita mengatakan, ya Rabb, kita mengatakan kau telah berikan kami habis semuanya. Artinya sudah ada permintaan lagi, sudah apa? Kenapa? Karena lebih dari yang diminta. Lebih dari yang diminta. Semua serba instan. Serba tersedia. Pengen minum tidak perlu kita jalan untuk meraih minum. Minum datang sendiri. Pengen apapun kita datang sendiri. Pengen buah-buah datang, bukan kita meraih buah. Dan buah di surga tidak ada kulitnya, tidak ada bijinya. Karena di surga tidak ada tempat buang sampahnya, steril. Nah, kalau buah di dunia ada biji, ada kulitnya. Harus dikupas dulu mangganya, tidak mungkin dimakan sama kulitnya. Begitu juga yang lainnya, apalagi durian. Tidak mungkin kita makan sama kulitnya. Tapi buah di surga tidak ada kulitnya, tidak ada bijinya. Seperti buah yang kita lihat di dunia. Durian seperti durian. Durian yang kita lihat di sana seperti durian. Semua yang kita, tapi tidak ada kulitnya, tidak ada bijinya. Tapi beda rasanya, beda kenikmatannya. Datang sini durian. Sudah semua merasakan nikmat, sudah apa yang lebih dari yang cukup. Karena lebih dari yang terlintas, yang terbayang dalam benak kita dari kenikmatan yang disiapkan oleh Allah sesuai sabda Nabi Muhammad. Maka setelah kita merasa dia tidak tahu lagi mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah jelaskan, nyatakan, al yauma halaltu alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada. Diceritakan oleh Nabi Muhammad, HP yang hebat ini, canggih ini, tidak bisa mengungkap apa yang akan terjadi setelah kematian. Setelah kematian tidak bisa dia ungkap. Ilmunya terbatas, hanya ilmu dunia, habis. Tapi Rasulullah sudah cerita dari pertama kali apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh ciptaan Allah itu, Allah ciptakan setelahnya habis. Rasulullah sudah cerita yang belum terjangkau ilmu manusia. Bahkan Rasulullah sudah cerita siapa yang terakhir yang akan dikeluarkan dari neraka Allah. Sudah cerita oleh Nabi Muhammad. Bahkan lebih dari itu. Setelah semua merasakan nikmat Allah, Rasulullah cerita tadi. Allah menyatakan, al-yawma halaltu alaikum ridwani. Saat ini, detik ini, aku halalkan, anugerahkan terhadap kalian keridhaanku. Fala asqat alaikum ba'dahu abada. Setelah saat ini, aku tidak akan pernah murka lagi terhadap kalian. Pemberian yang paling agung di sisi Allah dari Allah, dari sekian pemberian yang telah kita rasakan selama itu, ternyata ridha Allah. Ini ridha Allah, Allah akan berikan kepada kepada orang-orang di antara kita yang mengamalkan dua perkara ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalau kita perbanyak, Allah akan berikan keridhaannya. Yang kedua, wa khaslatan allati la ghina lakum anhuma fatas'alunahul jannah wa tasta'idunahu minan nar, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasulullah mengatakan, dan dua perkara lagi kalian pasti amat sangat membutuhkannya, mintalah kepada Allah surga dan mintalah perlindungan dari neraka. Kalimat yang biasa kita baca, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 perkara. 4, bukan 5, 4. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 perkara ini kalau Rasulullah perintahkan kita untuk kita perbanyak selama Ramadan, baik di siang hari, di sore hari, di pagi hari, di malam hari. Kita disuruh untuk memperbanyak kalimat ini selama Ramadan. Allah berikan kita sehat afiat dan Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan Ramadan.
dengan baik, dengan sempurna. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini dan berikutnya insyaallah semua insyaallah sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kebaikannya karena kejelekan keburukan yang ada pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling istimewa buat kita, menjadikan kita hamba yang bertakwa, anak istri, keluarga, kerabat kita, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan kaum muslimin dimanapun mereka berada sebagai hamba yang diberikan oleh Allah titel anugerah berupa ketakwaan kepadanya, dan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat mudah disampaikan oleh Allah fi afiyah ama tabi'al musallin ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikil mulki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kalau malam hari terutama hari ditambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Aisyah berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang Aisyah lakukan? Rasulullah mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacai, terutama di malam hari dibaca itu, karena pasti di antara salah satu malam ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu, ibadat yang kita lakukan di malam itu dilipat gandakan kebaikan pahalanya oleh Allah lebih baik daripada ibadat umat sebelum kita yang melakukan ibadat selama 1000 bulan. Kita bisa dapatkan itu lebih baik, bukan sama, lebih baik khairun min alfi syahr dengan ibadat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Pasti di antara salah satu malam yang ada ini ada malam Lailatul Qadar. Maka jangan tinggalkan qiyam Ramadan dan ibadat, terutama jaga isya berjamaah, tarawih, jaga subuh berjamaah. Insyaallah kita akan dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Rasulullah mengatakan barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian ia berada di musallanya, kemudian sudah terbit matahari, naik satu tombak, ini sudah masuk waktunya, salat 2 rakaat, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang haji umrah, sempurna haji umrahnya. Insyaallah antum jangan keluar kecuali salat 2 rakaat. Kalau antum tambah 2 rakaat lagi, kebutuhan antum buat antum, keluarga antum hari ini Allah penuhi. Apapun kebutuhan antum hari ini Allah akan cukupi. Antum untuk keluarga, kalau antum tambah 2 rakaat, 4 rakaat, Allah penuhi, cukupi kebutuhan antum hari ini. Nah, insyaallah. Ya khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.